Majunya Gibran Rakabuming Raka ke gelanggang Pilpres memicu kekhawatiran penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan putra Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Janji Jokowi untuk netral dan tidak memihak salah satu pasangan Capres-Cawapres pun dipertanyakan. Penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pemenangan putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 dinilai sejumlah pihak rentan terjadi. Janji Presiden Joko Widodo untuk netral dan tidak memihak salah satu pasangan Capres-Cawapres pun dinantikan. Sendiri harus bisa memilah secara clear di mana kemudian dia berpihak, porsinya seperti apa. Sehingga jangan sampai kemudian menggunakan otoritas dan juga instrumen kekuasaan sebagai alat politik untuk memenangkan satu dua pihak tertentu. Berkaitan dengan konteks netralitas, hadirnya Gibran di gelanggang Pilpres akan menghadirkan sebuah pertaruhan besar. Tidak hanya Gibran, tetapi juga keluarga besar Jokowi. Pertaruhan besar ini memungkinkan terjadinya mobilisasi pengaruh yang cukup besar yang dapat menciptakan potensi abuse of power. Kalau sampai Gibran kalah, maka yang mendapatkan impact secara politik bukan hanya Gibran, tetapi juga keluarga besar Pak Jokowi. Besarnya pertaruhan itu, maka kemudian memungkinkan terjadinya mobilisasi kekuatan, mobilisasi pengaruh yang cukup besar, yang barangkali kemudian bisa menciptakan sebuah potensi abuse of power dalam proses politik di pemilu 2024 nanti. Namun demikian, pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan kehadiran Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Prabowo Subianto tidak serta-merta mendongkrak elektabilitas Prabowo Subianto. Kalau kita lihat survei, kan jangankan 50, bahkan yang 40% pun belum ada. Prabowo Gibran sampai sekarang malah turun kan, kalau survei terakhir itu sekitar 2% gitu. Nah, jadi artinya apa gitu? Artinya jangankan menuju ke angka 50 plus 1 gitu, ke angka 40% pun kelihatan Pak Prabowo belum beranjak tuh. Bahkan yang ada adalah cenderung turun gitu. Okay. Apa yang terjadi dalam beberapa hari ini ternyata tidak dapat dengan sendirinya mendongkrak suara Pak Prabowo kan, termasuk dengan kehadiran Gibran di dalamnya, alih-alih mendongkrak yang ada adalah sekarang kelihatan susut ya, yang kita sebut tadi 2% gitu. Yang tidak kalah penting juga untuk disorot adalah resiko potensi pendayagunaan sumber daya dan aparatur negara untuk pemenangan paslon dalam Pilpres mendatang. Di jajaran ketum Partai Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Gibran sebagai bacawa pres Prabowo Subianto, terdapat sejumlah menteri. Di antaranya, Erlangga Hartarto selaku Ketum Golkar dan Menko Perekonomian, Zulkifli Hasan selaku Ketum PAN dan Menteri Perdagangan, dan juga Prabowo Subianto sendiri yang merupakan Ketum Gerindra dan juga Menteri Pertahanan. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.